Hai Teknoza, apa kabar semuanya? Balik lagi gua Stepian di sini dan hari ini happy banget karena kedatangan paket pre-order Xiaomi 12T dari Tokopedia. Nah, buat teman-teman yang udah ikutan PO harusnya hari ini, kalau nggak besok sampai, tergantung wilayah ya. Jadi ini yang bikin akhirnya gua beli dan naksir banget ya. Karena dapat free Xiaomi Smart Band 7, terus ada diskon 500.000 untuk pemegang kartu kredit dan harganya sendiri di 6699. Diskon lagi untuk harga pre-order jadi 6299, itu udah sama ongkos kirim. Jadi 6,3 masih dipotong lagi Xiaomi Smart Band 7. Harganya kalau nggak salah 700.000 deh atau 500 ribuan lah. Sekitar segitu dah. Jadi kayaknya worth it banget ya karena ada bonus-bonus. Ini yang menarik kalau beli smartphone di pre-order. Langsung aja, ini paketnya masih segel ya. Depan belakangnya masih segel dan ya langsung aja kita unboxing untuk kita cek isinya karena harus di videoin. Kita lihat nih apakah dapat Huawei Smart Band, Xiaomi Smart Band. Jeng jeng, wah dapat ternyata. Langsung aja dah keluarin ini kayak gini aja deh. Ini dia. Nah, akhirnya ya, buat kemarin yang ragu untuk ngambil PO atau enggak, jadi bener ya, dapat Xiaomi Smart Band 7. Tuh, dapat Xiaomi Smart Band 7 segel garansi resmi Indonesia. Ini di-keep aja buat teman-teman yang mau beli, cek aja link barang X reviewnya karena saya nggak akan pakai karena saya udah pakai Huawei Band 6 atau Band 6. Oke, ini kita simpen. Ini dia barangnya, si Xiaomi 12T. Menarik banget, kita akan pelajarin isinya lebih dalam. Oke, jadi ini dia box dari Xiaomi 12T. Di sini ada 108 megapiksel dan saya ambil yang warna biru karena dia ada dua warna, hitam dan biru. Kemarin warna hitamnya habis, jadi kita ambil yang warna biru. Untuk selling point-nya, nah ini selling point-nya yang penting-penting ya. 108 megapiksel, dia punya OIS ya, jangan lupa. Charger 120 watt, terus baterainya 5000 mAh. MediaTek Dimensity 8100 Ultra, chipset yang sama dipakai di Realme GT Neo 3. Terus dia punya layar Super AMOLED 120 Hz yang katanya resolusinya tuh lebih tinggi dari Full HD Plus dan dia juga Dolby Atmos dual speaker. Dan produk Xiaomi 12T ini yang menarik adalah selain pre-order, dia garansinya 2 tahun. Teman-teman udah tahu lah ya kalau customer service-nya si Xiaomi itu salah satu yang terbaik di Indonesia karena berani banget kasih garansi dan tuker baru kalau nggak bisa di service karena nggak punya spare part ya. Garansi kita langsung aja buka. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kardusnya. Terima kasih kartu ucapan dari Xiaomi Indonesia, barang resmi. Jadi nggak usah khawatir. Kompartemen pertama kita buka dulu, SIM ejector, manual book dan kartu garansi. Tentunya garansinya 2 tahun. Terakhir ada soft case seperti biasa, soft case ya, soft case standar lah ya. Oke, kita sekalian rapihin dulu. Ada smartphone-nya. Oke, kita taruh sini dulu. Kotaknya jelas nggak punya earphone. Ini adalah kabel charger USB-A to USB-C ya. Tuh, USB-A to USB-C. Oke, kita simpan aja. Kepala charger, jujur ini kepala charger paling gede yang pernah gua pakai karena sebelumnya maksimal di 67 watt di Poco F4 120 watt. Oke, kita simpan dulu aja semuanya dan kita akan buka smartphone-nya Xiaomi 12T ya. 4 selling point yang penting-penting aja. Oke, ini dia si Xiaomi 12T. Kalau dari penglihatan sekilas emang desainnya keren sih. Xiaomi 12T itu jatuhnya flagship killer, di bawahnya 12
series. Sayang 12T Pro-nya nggak masuk yang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dan sebenarnya sih gue udah pakai Poco F4 dan videonya juga baru tayang nih, 6 bulan pakai nih, dan ini sebenarnya sih udah cukup oke. Cuma kayaknya penasaran sama ini dan tentu aja penasaran sama bonusnya. Langsung aja, ini dia penampakannya. Untuk tampilan belakangnya kaca ya. Ini kaca, terus ada triple kamera belakangnya. Di sebelah kanannya ada tombol power dan volume button. Sebelah kirinya kosong. Di atas ada speaker atas dan mikrofon. Di bawah port USB Type-C, SIM ejector yang dual SIM card aja, nggak ada external micro SD card, dan speaker. Jadi dia nggak punya jack audio, dan tenang aja karena dia pakai in-display fingerprint scanner, nggak seperti Poco F4 atau F4 yang pakai fingerprint di sebelah kanan barengan tombol power. Jadi oke, ini dia si Xiaomi 12T warna biru. Gimana? Keren tampilannya? Kalau bobotnya masih di bawah 200 gram. Tapi so far desainnya gua suka. Ya, bisa oke lah sama si Poco F4 ini. Oke. Gua akan setup dulu dan sekalian ngasih lihat isi di dalamnya, RAM-nya sisa berapa, memorinya sisa berapa, terus yang lain-lain juga kita akan setup dulu sebentar lagi. Oke, jadi ini dia layar dari Xiaomi 12T dan gue udah melakukan setup. Jadi benar, layarnya ini bukan Full HD Plus ya, tapi lebih tepatnya 1220 x 2712 pixel. Jadi tengah-tengah antara resolusi Full HD dan resolusi 2K. Dia ada mendekati 2K. Jadi ini layarnya memang tajamnya beda sih. Kalau yang matanya awas mungkin tajamnya beda. Ini tadi sedikit compare di icon-iconnya dibandingin sama Full HD Plus di Poco F4. Ini memang beda. Dia sedikit lebih jernih dan sedikit lebih tajam. Tadi sempat nyobain juga, brightness-nya memang tuh, brightness tinggi banget ya. Brightness-nya tinggi banget. Ini kalau nggak salah sih 900 atau 1000 nits gitu ya. Jadi ini dia tampilan layarnya, dan ya yang saya suka 12T ini masih ngikut DNA-nya 12 series yang real flagship ya. Jadi bezel di keempat kiri kanan atas bawahnya itu tipis, nggak seperti yang flagship killer biasanya dia tebel di bagian dagu. Terus yang mau tahu, jadi untuk internal storage, nah untuk internal storage-nya di sini dia punya sisa dari 256 GB, dia sisanya di sini. Sisanya di 225 GB. Jadi kepake sekitar 30 GB. Masih lega banget dan nggak bisa diisi micro SD card. Terus dia juga ada updatean. Jadi dia ada updatean software pertama kali ketika di unboxing. Ini MIUI 13.0.5, isinya cuma stability system dan security patch bulan November 2022. Dan dengar-dengar si Xiaomi 12T ini menarik ya, karena pihak Xiaomi waktu dirilis ini kasih info atau kasih jaminan OS update-nya sampai 3 tahun ke depan. Kalau ini Android 12 berarti sampai di Android 15, dan security patch-nya sampai 4 tahun. Artinya kalau rilis 2022 dia bisa sampai di 2016. Mantap. Apakah menarik untuk dibeli? Rasanya iya, apalagi yang beli pre-order. Sisanya ini aja, dan ya layarnya juga udah dipasang anti gores dan udah dapat softcase juga, jadi siap pakai. Sekarang kita hajar berapa sih skor AnTuTu benchmarknya sebelum kita install aplikasi yang lain. Dan buat teman-teman yang mau nanya iklan, ya tenang aja, iklannya banyak. Jadi di Get Apps ini udah notifikasinya udah 22 notif tuh. Ini ada instalan yang harus diupdate dari Get Apps. Terus ya geser ke kanan, isinya banyak banget, tapi tenang aja bisa dihapus. Dan iklannya juga ada, tentu saja ada, tapi bisa di minimalisir ya, bisa dinonaktifin kalau yang tahu caranya. Oke, sekarang kita lihat performa benchmark standar di Xiaomi 12T sebelum dilakukan install aplikasi dan sebelum kita update. Oke, jadi buat yang penasaran Xiaomi 12T sebelum diisi aplikasi di Play Store, hasil skor AnTuTu benchmarknya ini dia, dan saya cukup kaget sih. Hasilnya ternyata
gede banget untuk Dimensity 8100 Ultra, 844.000, nyaris 850.000. Memang ini posisinya head to head sama Snapdragon 888 punyanya Qualcomm ya. Jadi bukan yang sampai 1 juta karena dia masih punya Dimensity 9000 series. Tapi angka segini udah termasuk oke, dan ketika dites nggak terlalu panas ternyata. Tapi saya nggak tahu, kan ada updatean MIUI terbaru dan ini belum diisi install aplikasi macam-macam. Kalau udah diisi mungkin angkanya akan turun secara signifikan karena storage-nya berkurang secara drastis. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Nanti di akhir video akan saya sampaikan beberapa hasil foto dan video dari Xiaomi 12T di ROM yang paling awal ya. Ini belum diupdate software. Dan ya, satu hal yang cukup jadi perhatian teman-teman yang ingin mau beli, apalagi yang pre-order ya. Kalaupun nggak pre-order mungkin ya cari diskonan lah lewat cashback atau macam-macam. Layarnya, ini layarnya memang bukan main-main ya. Ini layarnya kelasnya udah flagship sih. Ini layarnya 120 Hz-nya tuh smooth banget, terus dia ya sesuai tagline-nya sih, Crystal Resolution. Ini layarnya tuh bening banget sih kalau menurut saya. Nanti kita bahas lebih lengkapnya di video review. Jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe. Nanti kita adu juga dengan beberapa smartphone yang mungkin kayaknya bisa jadi dilema nih, antara Poco F4 atau Xiaomi 12T atau juga Xiaomi 11T series yang harganya pasti lebih turun lagi. Oke, segini dulu aja video unboxing dan impresi pertama dari Xiaomi 12T. High-Tech News pamit, dan jangan lupa ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Oke, jadi ini contoh hasil video recording dari Xiaomi 12T. Ini resolusi maksimalnya ya 4K 30 fps. Jadi dia belum bisa 4K 60 fps ya, masih 4K 30 fps. Dan ya hasilnya kurang lebih kayak gini nih. Gimana? Apakah menurut kalian oke? Sekali lagi ini belum update MIUI terbaru ya, masih pakai MIUI bawaan dari unboxingnya. Ini 4K 30 fps.